Wancuci. Nomor one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Alhamdulillah semua pagi hari ini semangat untuk belajar. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita pada pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Untuk doa dipimpin ketua kelas Johan, disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masuk semua? Apa ada yang tidak masuk? Ada satu, Pak. Saya absen satu persatu ya. Abu Yazid hadir, Alfiana hadir, Andres hadir, Ayub, Gita hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini hari apa? Hari Rabu. Siapa tadi yang sudah piket dari Rabu? Sudah semua? Sudah. Coba saya cek dulu. Alhamdulillah ruangannya sudah bersih, lantai sudah bersih, bangku juga sudah rapi, dan papan tulis juga sudah bersih. Coba sekarang bangkunya dilihat di lokernya masing-masing. Apakah ada kotoran atau sampah? Kalau ada kotoran atau sampah, coba dibuang di tempat sampah. Karena apa? Karena kebersihan termasuk daripada iman. An-nadzafatu minal iman. Termasuk keimanan ya. Anak-anakku sekalian, berhubungan dengan iman, maka kita harus mempertebal iman kita. Bagaimana? Yaitu pada pelajaran hari ini kita mata pelajarannya yaitu akidah akhlak, akidah akhlak. Dan materi yang akan kita sampaikan tentang akidah akhlak yaitu pertama bab tentang akidah Islam. Akidah Islam. Nah, akidah Islam ini yang nanti hubungannya tentang iman tadi. An-nadzafatu minal iman. Pada pelajaran pagi hari ini yang harus kita capai dalam indikator pembelajaran nanti ketika pembelajaran yaitu kalian harus bisa menghayati kebenaran akidah Islam ya, yang nanti akan menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak, bersikap dan bertindak. Ini ada
Adapun yang kedua, nanti anak-anak mampu mengamalkan sifat jujur dan beristiqomah sebagai implementasi atau sebagai bukti bahwa kalian meyakini akidah Islam. Yang ketiga, nanti dapat menjelaskan pengertian akidah Islam dan menunjukkan dalil akidah Islam dan menjelaskan dasar akidah Islam serta menyebutkan tujuan akidah Islam dan mampu menyajikan fakta dan fenomena tentang akidah Islam. Itu dalam apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba anak-anakku bisa diamati pada gambar hari ini. Ada gambar ini, yaitu tentang Siti Masito. Sudah pernah dengar tentang kisah Siti Masito? Nah, kisah Siti Masito itu dulu ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu pada suatu tempat, beliau itu mencium bau yang harum sekali ya, bau yang harum sekali. Kemudian Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah yang menjadikan bau harum ini? Kemudian malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah makam dari Siti Masito. Siapa Siti Masito? Siti Masito ini adalah umatnya Nabi Musa yang dulu itu dihukum oleh Raja Fir'aun karena menyembah selain Raja Fir'aun. Karena apa? Karena Raja Fir'aun ini dia beranggapan bahwa dirinya adalah Tuhan, dan semua rakyatnya diperintahkan wajib menyembah Raja Fir'aun, dan yang tidak mau menyembah Raja Fir'aun akan dihukum mati. Di dalam kerajaan Raja Fir'aun ini ada seorang pelayan yang bernama Siti Masito. Siti Masito ini suatu ketika sedang menyisir putrinya Raja Fir'aun, rambutnya disureni. Ternyata jatuh sisirnya. Secara refleks Siti Masito menyebut nama Allah, Astagfirullahaladzim. Putrinya Raja Fir'aun ini dengar, wahai Siti Masito, siapa yang tadi engkau sebut? Yang saya sebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu? Allah adalah Tuhanku, Tuhan kamu semua, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Loh, berarti kamu punya Tuhan selain bapakku Raja Fir'aun? Ya, saya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak kejadian itu dilaporkan oleh sang ayah, yaitu Raja Fir'aun. Raja Fir'aun marah bahwasanya ada di dalam kerajaannya yang tidak menyembah dia. Akhirnya dipanggil Siti Masito untuk diadili. Wahai Siti Masito, apakah kamu benar kamu pengikut Nabi Musa, tidak menyembahku? Dengan jelas Siti Masito menjawabnya, ya, Tuhan saya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Raja Fir'aun marah dan ingin menghukum Siti Masito. Wahai Siti Masito, kalau kamu masih mengikuti ajarannya Nabi Musa dan tidak menyembahku, maka kamu akan saya hukum mati. Tetapi kalau kamu mau meninggalkannya dan kamu mau menyembah saya, kata Raja Fir'aun, maka kamu akan saya lepaskan dan akan saya beri hadiah. Karena Siti Masito ini adalah mempunyai iman yang kuat, ya, mempunyai iman yang kuat, dia tetap mempertahankan imannya. Raja Fir'aun, saya tidak akan takut untuk mati. Saya tidak takut mati. Laksanakan hukumanmu. Artinya
Siti Masito dihukum mati oleh Raja Fir'aun, yaitu disiapkan sebuah kuali yang budi, yang besar, ya. Di situ Siti Masito istilahnya apa? Dilempar ke dalam air yang mendidih. Ya. Nah, ketika Siti Masito itu dilempar ke air yang mendidih, masya Allah, di situ mengeluarkan bau yang sangat harum sekali. Kenapa? Karena termasuk Siti Masito ini adalah orang yang mempertahankan akidah Islam. Anak-anak sekalian, tadi setelah kalian mendengar Siti Masito, kisah Siti Masito, di sebelah kanan, coba dilihat sebelah kanan itu ada gambar apa? Yang sebelah kanan, gunung. Ikut. kanan yang utara itu, yang utara Gunung. ada pemandangan, sebelahnya ada Planet. luar angkasa. Coba setelah kalian mendengar dari kisah Siti Masito, kemudian melihat dari fenomena ini, di situ ada alam, yaitu ada pemandangan, ada luar angkasa. Kira-kira setelah kalian itu menghayati, ya, coba kalian menyebutkan beberapa pertanyaan dengan pertanyaan apa, mengapa, atau bagaimana yang berhubungan dengan kisah-kisah tadi dan gambar-gambar ini. Ya, silakan. Siapakah yang menciptakan pegunungan? Allah. Oh, ya. Yaitu yang menciptakan pegunungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Citra. Oke. Kenapa Siti Masito kok tidak mau menyembah Raja Fir'aun? Oke. Siti Masito itu tidak mau menyembah Raja Fir'aun karena dia tahu bahwasanya Fir'aun bukan Tuhan, dan dia mempunyai keyakinan bahwasanya Tuhannya adalah dan yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, anak-anak sekalian, marilah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang akidah Islam, ya. Akidah Islam, nanti temanya pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Dalam akidah itu memang sangat penting bagi kita, ya, sangat penting bagi kita karena yang akan menjadikan kekuatan dalam diri kita. Yang pertama, kita bahas tentang dari pengertian akidah Islam. Akidah itu berasal dalam segi bahasa berasal dari kata akoda, yakidu, akidatan, yaitu yang artinya sebuah ikatan. Ketika sekolah kalian pakai sepatu? Pakai. Supaya sepatunya tidak lepas, diapakan? Ditali atau diikat. Ikatan itu supaya tidak lepas dari kaki kita. Nah, itu dalam segi bahasa juga dikatakan akidah. Sedangkan dalam segi istilah, ya, dalam segi istilah itu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Setiap manusia, siapa yang tahu manusia? Apakah di sini ada manusia?
Ada yang manusia ngacung, angkat tangan. Yang manusia. Nah, setiap manusia itu pasti punya hati. Ya, setiap manusia pasti punya hati. Nah, di dalam hati itu pasti ada suatu keyakinan, ya. Pasti ada suatu keyakinan. Yang keyakinan itu harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Ya, makanya dalam istilah akidah itu adalah suatu dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Tapi ini masih global, ya, masih global. Keyakinan itu terkadang ada keyakinan yang salah, ada juga keyakinan yang benar. Seperti tadi di dalam perayaannya Raja Fir'aun ada yang menyembah Raja Fir'aun dan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembah Raja Fir'aun itu karena yakin, ya, karena punya keyakinan dirinya Raja Fir'aun itu sebagai Tuhan. Tetapi Siti Masyiqah mempunyai pikiran bahwasanya Tuhannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam akidah secara istilah itu ada kalanya, ya, kalau orang Kristen ya akidahnya orang Kristen, ada akidahnya orang Buddha, akidahnya orang Hindu. Nah, oleh karena itu agar supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat, maka kita harus mempelajari tentang akidah Islam. Ya, apa itu akidah Islam? Yaitu dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Ini adalah tentang akidah Islam. Makanya kita harus mempelajari dengan sebetul-betulnya tentang akidah Islam. Nah, agar supaya kita mengetahui tentang kebenaran akidah Islam, Allah itu telah mengutus Rasulnya, ya, mengutus Rasul atau Nabi agar supaya disampaikan kepada umatnya tentang jalan yang benar. Ya, di dalam Al-Quran surat An-Najm itu ayat 36 disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca bersama? Jelas? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul 'adzim. Yang mana di dalam artinya itu setiap rasul atau nabi itu menyerukan bahwasanya sembahlah Allah dan janganlah melakukan keburukan atau kesesatan. Adapun dasar-dasar tentang akidah Islam, tentang akidah Islam ini yaitu yang pertama Al-Qur'an dan yang kedua yaitu Al-Hadis. Siapa tahu Al-Qur'an?
buat ngaji. Kitab Ya. Allah. Apalagi siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab Allah. Kitab Allah. Ya, Oke. betul. Secara detailnya begini. Al-Quran itu ialah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perlantaran malaikat Jibril, yang mana wahyu itu wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, Al-Quran ini nanti akan menjadi dasar di dalam kehidupan kita, ya, dan juga menjadi dasar tentang akidah Islam. Nah, ini Al-Quran ya, yang selalu dibaca, dan barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapat pahala. Berbeda kalau kita membaca Quran. Ya, kalau membaca Quran tidak dapat apa-apa. Siapa yang setiap hari membaca Al-Quran? Saya. Angger ngaji. Alhamdulillah, semuanya tiap hari baca Al-Quran. Angger ngaji, Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala kita. Mudah-mudahan yang selalu membaca Al-Quran menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Semakin banyak pahala, nanti kita akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di tentang akidah Islam, tentang dasar akidah Islam di dalam Al-Quran itu salah satu ayat yang menyebutkan akidah Islam yaitu surat Al-Ikhlas. Tahu ya surat Al-Ikhlas? Ada berapa ayat surat Al-Ikhlas? Ikhlas. 7. Salah, 7 itu surat Al-Fatihah. Ada 4. Pinter ya. Ayat pertama berbunyi hafal semua? Nah, coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Tahu artinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Allahus samad, yang mana segala sesuatu Allah adalah Tuhan yang menjadi sandaran makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak dianak-anakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang sama atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu ayat yang menjadi dasar tentang akidah Islam. Yang kedua yaitu al-hadis. Al-hadis. Ayo, siapa tahu apa itu al-hadis? Sudah pernah dengar dengan hadis? Belum? Sudah. Apa itu hadis? Ini coba agar kita tahu semuanya, biar kita paham apa itu hadis. Dengarkan ya. Hadis ialah perkataan, perbuatan, atau sifat takrir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
Oke, anak-anak sekalian, karena hadis ini adalah menjadi suatu dasar untuk kita, yaitu dasar setelah Al-Quran karena apa? Karena setiap perkataan Nabi itu pasti benarnya dan dalam Al-Quran sudah disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Nabi itu tidak pernah berkata kecuali perkataan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itu tentang hadis. Sekarang setelah kalian mengetahui dari pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, sekarang membuat kelompok tiga-tiga. Nah, membuat kelompok tiga-tiga. Membuat kelompok tiga-tiga sudah. Nanti tugas kalian adalah berdiskusi ya tentang akidah Islam. Nah, nanti dalam diskusi itu kekompakan kalian Bapak Guru nilai. Nanti yang memberikan pendapat akan mendapat nilai dan yang tidak mau berdiskusi tidak mendapat nilai. Simpannya dari orang-orang ini nilainya jelek. Dan nanti setelah berdiskusi salah satu dari kalian maju untuk memberikan presentasi dari hasil diskusi tersebut ya. Dari diskusi tersebut. Silakan untuk hal yang perlu didiskusikan yang pertama yaitu bagaimana pendapat kalian jika ada yang beranggapan bahwa dunia seisinya terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan ya. Jelaskan alasan kalian. Jelas. Yang kedua, bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam berjumlah dari satu? Dan yang terakhir, apa saja contoh-contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang harus kalian diskusikan. Silakan saya beri waktu 10 menit ya, untuk berdiskusi. Nah, sudah selesai. Coba salah satu maju. Jadi rotine betul awak yang betul. Silakan didiskusikan tentang akidah Islam. Oh ya baik, terima kasih. Tepuk tangan. Coba memberikan diskusi yang sangat baik sekali. Nanti untuk bersatu ya. Nah, demikian dari hasil diskusi kalian ini menunjukkan bahwa kalian sudah paham. Sekarang refleksikan ya dari tentang akidah Islam tersebut. Apa yang kalian lakukan untuk mengantarkan keyakinan pada kebenaran akidah Islam? Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika orang yang kamu kenal mengaku mukmin tapi tidak melakukan rukun Islam dan perbuatan yang baik secara sesama? Ya, disitulah anak sekalian, yaitu tentang akidah Islam. Kesimpulannya dalam akidah Islam itu kita harus berpegang teguh dengan akidah Islam agar supaya kita selamat dunia akhirat. Dasar-dasar akidah Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu termasuk dari kesimpulan
memberikan lembar kerja, nanti coba kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan, yaitu dibuka buku halaman 25 ya, 25. Di situ sudah ada lembar-lembar kerja, silakan dikerjakan. Setelah selesai dikumpulkan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Demikian pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Adapun untuk pelajaran yang akan datang tentang pembagian sifat-sifat Allah, dan jangan lupa anak-anakku di rumah untuk selalu belajar dan semangat terus belajar. Demikian yang saya sampaikan. Marilah kita tutup pada pelajaran hari ini dengan berdoa, membaca surat Al-Asr. Doa akan dipimpin ketua kelas. Silakan menayat doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa